Halo, apakah Anda yang Xiaen? Iya, betul. Itu saya. Jadi, Anda yang menelpon saya? Iya, dijadwalkan siang ini. Ini wawancara untuk Doho Capital. Doho Capital. Apa Cheng Ziwan yang menyuruh Anda mencari saya? Iya, Tuan Cheng merekomendasikan Anda kepada kami. Kami jadwalkan wawancara di 3 perusahaan. Yang pertama adalah Doho Capital. Dua perusahaan lainnya, berdasarkan posisi Anda, masih dipertanyakan. Jadi saya juga masih menunggu kabar. Kalau begitu, ikut saya. Silakan lewat sini. Halo. Ini adalah buku wawancara ini. Nona Yan Xiaen. Ikut saya. Melewati atasan, langsung mencari desainernya. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Mulai saja. Dari CV Anda lulusan jurusan keuangan Universitas Wada. Betul. Kenapa memilih industri keuangan? Semua orang dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai industri membutuhkan perputaran dana. Baik itu kebutuhan dana jangka pendek, jangka panjang, domestik, maupun luar negeri, industri keuangan bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut. Inilah yang membuat investasi dan keuntungan bisa sebanding dengan usaha pribadi. Setelah lulus, kamu tidak langsung masuk ke industri keuangan. Artinya aku buta soal keuangan. Kamu sama sekali tidak punya pengalaman. Lalu apa yang membuatmu yakin cocok untuk pekerjaan di perusahaan kami? Memang pengalaman kerja saya masih kurang. Tapi saya punya pengalaman magang di Make Capital. Saya tahu, pekerjaan nyata jauh lebih kompleks dan kaya dibanding teori di buku. Tapi saya punya rasa tanggung jawab dan kemampuan belajar yang kuat. Juga mudah beradaptasi, dan saya cukup rajin. Saat magang sebelumnya, saya juga berhasil menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan dengan baik. Jadi, pengalaman kerja yang saya dapat sangat berarti buat saya. Mohon perusahaan tidak perlu khawatir. Ilmu yang saya pelajari di kampus dan pengalaman kerja saya membuat saya yakin mampu menangani pekerjaan ini. Kalau kamu punya dana 100 juta, kamu akan investasi di bidang apa? Kalau sekarang saya punya 100 juta, saya akan pilih investasi di bidang fintech. Saya tidak punya pertanyaan lain. Kak Sinli, bagaimana menurutmu? Saya perhatikan satu hal. Nilaimu semuanya A+. Tapi kenapa kamu tidak punya gelar sarjana? Waktu kuliah, ada satu mata kuliah wajib. Saya pernah ikut ujian menggantikan teman. Baik, wawancara sampai di sini dulu. Kamu tunggu di depan. Terima kasih. Sayang sekali, nilaimu bagus sekali. Kenapa kamu mau jadi joki ujian buat orang lain? Itu kan noda moral. Jadi, hanya karena satu kesalahan, kita harus meniadakan semuanya? Gimana wawancaranya? Udah selesai? Belum, aku masih nunggu hasilnya di luar. Halo, Gimana? Lancar nggak? lumayanlah.
Terus mereka nanya soal ijazahmu nggak? Nanya, Terus kamu jawab apa? aku. Ya jujur aja. Kamu bilang? Itu kan makin bikin posisimu nggak enak. Harusnya aku cari alasan yang lebih masuk akal. Buat ngeles. Soal itu, kalau mereka mau tahu, tinggal cek juga langsung ketahuan. Mau mereka terima aku atau enggak? Setidaknya aku udah jujur. Aku nggak ngerasa bersalah. Kamu ada benarnya juga. Gini aja, kalau yang ini nggak lolos, masih ada tempat lain. Aku tunggu di kafe depan itu. Begitu selesai, langsung sini. Oke. Dadah. Selamat, kamu udah lolos ke wawancara tahap akhir. Selanjutnya, ini managing partner kami. Dia yang akan wawancara kamu langsung. Ikut saya. Terima kasih. Masuklah. Semoga berhasil. Silakan duduk. Kenapa? Dari raut wajahmu, sepertinya kamu sudah menduga semuanya. Saya cuma menebak setengahnya. Saya kira kamu cuma eksekutif senior di perusahaan ini. Tapi saya tidak menyangka, kamu ternyata bosnya. Jadi, CV saya. Kamu yang mengirimkannya? Ya. Tapi saya tidak ikut campur dalam proses wawancara. 10 menit yang lalu, wakil direktur perusahaan dan direktur utama masih ribut soal apakah menyontek saat ujian. Termasuk pelanggaran etika berat atau tidak. Tapi sekarang kamu sudah duduk di sini. Selain kemampuanmu sendiri, ada satu hal lagi, yaitu kejujuranmu. Saya paham. Baik. Bisakah kita mulai wawancaranya sekarang? Apa kamu tahu Doho Capital itu perusahaan seperti apa? Perusahaan private equity yang lewat investasi di berbagai industri dan perusahaan atau dengan memecah dan merestrukturisasi sebuah perusahaan untuk mendapat imbal hasil. Kamu mau kerja di private equity? Jangan buru-buru. Saya kasih kamu beberapa menit untuk berpikir matang, lalu jawab saya. Saya mau. Pertama, saya sangat tertarik pada investasi keuangan. Kedua, terus terang, saat ini saya tidak punya pekerjaan yang lebih baik dari ini. Juga tidak punya pilihan lain. Jadi, saya pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik saya untuk melakukan yang terbaik. Nona Yan. Selamat, kamu diterima. Besok sudah bisa mulai kerja. Cuma gitu aja? Memangnya harus gimana lagi? Sebenarnya, aku sudah pernah mewawancaraimu sekali, dan akulah yang mengajarimu cara menghadapi wawancara. Menurutmu apalagi yang perlu kutanyakan padamu? Iya juga ya. Tapi ada beberapa hal yang tetap harus kupertegas. Perusahaan memilihmu karena kamu memang berkualitas, bukan karena kamu kenal aku. Kalau kamu tidak kerja dengan benar, aku tetap akan memecatmu. Tadi wawancaramu bilang, semua orang pantas dapat kesempatan kedua. Aku setuju dengan dia. Jangan kecewakan kami. Aku pasti berusaha maksimal. Jangan lupa urus administrasi ke HRD. Baik. Soal pacarmu, Soal dia, nanti ku jelaskan sendiri. Aku akan bereskan. Ini mejamu. anak baru ya? Aku Yan Xiaen. Halo semuanya. Panggil saja Xiaen. Hai, Xiaen. Halo. Hai. Hati-hati sama dia. Kalau begitu, Liwi, Xian ku serahkan padamu. Baik, siap. Xiao Chen, kamu mencium bau sesuatu enggak? Bau apa?
Nggak kerasa ya, sejak kamu masuk ke kantor ini, udaranya jadi berasa lebih manis. Mulai lagi deh, jurus drama TV basi kamu. Bawel banget sih kamu. Jangan salah paham ya, memang begini budaya kantor kami. Oh iya, masih ada yang mau kamu tanyakan? Aku mau tahu, pekerjaanku itu apa? Tugas analis, minta data perusahaan investasi. Dan calon perusahaan investasi, lalu merapikan datanya. Membuat notulen rapat, lalu di bawah arahan atasan. Kerjakan analisis industri, pasar, perusahaan. Analisis transaksi sebanding, analisis kebijakan, dan semacamnya. Kalau begitu, apakah aku punya kesempatan bertemu managing partner? Mana mungkin. Gini ya biar jelas. Level kamu itu jauh banget di bawah level partner. Ini posisi kamu. Di antara kalian ada investment manager, senior investment manager, vice president, senior vice president, managing director. Jadi, kemungkinan besar kamu nggak akan punya kesempatan untuk berurusan langsung dengan partner. Tapi, ada kabar baik buat kamu. Atasanmu itu, seorang senior vice president, si Ratu Kejam Sin Lee. Ratu Kejam loh. Siapa yang kamu bilang ratu kejam? Kak Sin Lee, salah dengar kali, maksudku Ratu Cantik. Iya kan? Yan Xiao Chen kan? Kita kenalan resmi ya, aku atasanmu. Sin Lee, Salam hormat, Bos Sin. udah selesai ya acara kenalan sama calon pacar? Enggak, bukan calon pacar, bukan. Teman pria, ikut aku ke ruanganku sebentar. Hati-hati masuk ke sana. Semua yang kerja di bawah Kak Sin Lee pasti bakal kena interview kedua. Dia bakal kasih kamu ujian kedua. Kalau kamu gagal, Bos Sin. 2 hari lagi perusahaan kita mau adakan presentasi kerja. Saya mau kamu siapin presentasi buat mewakili divisi kita. Nanti kamu harus lapor ke semua departemen. Soal analisis proyek-proyek penting yang diinvestasikan perusahaan kita. Atau yang ikut kita danai. Ini semua datanya. Nggak masalah, kan? Nggak masalah. Kalau ada kendala, bilang aja ke saya. Waktu itu uang. Cepetan. baik. Dengan memanfaatkan relasi dari berbagai pihak, tanpa merusak nama baik perusahaan di belakangnya. Sekaligus bikin para investor merasa aman. Maka investor bakal terus berdatangan ke platform. Begitu popularitas platform naik, investor nggak akan kekurangan lagi. Kalau 3 hal ini dijalankan dengan serius, platformnya bakal makin besar. Terima kasih. Yang terakhir, Yan Xiaen. Tolong diperhatikan. Biar saya. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya, Bos Sin, saya. Kamu mau nanya kenapa, ya? Di depan orang sebanyak ini kamu berani ngomong? Kamu nggak malu? Data yang dikumpulin nggak detail, analisis pasarnya dangkal. Menurut saya, laporan kayak gini cuma buang-buang tinta perusahaan kita. Saya udah bilang ke kamu, kalau ada masalah dan nggak bisa selesain sendiri, kamu bisa bilang ke saya. Sekarang hasilnya nggak profesional dan nggak ada kreativitasnya. Nona Yan, saya harap kamu paham. Cuma modal nekat, nggak akan menyelesaikan masalah apapun. Saya sekarang bahkan mulai ragu, apakah nerima kamu di perusahaan ini. Karena pidato terakhir dibatalkan. Jadi rapat ringkasan hari ini berakhir di sini. Mari kita pergi. Jangan terlalu cemas dan tertekan. Xiao Chen, kau sudah selesai. Selesai makan. Kau tidak akan makan ini di siang hari. Anda makan mie instan, Anda masih makan es krim, Anda tidak takut menjadi gemuk.
Ini bukan yang saya beli. Itu siapa yang bisa? Aku tahu kau makan. Aku yang orang lain mengirimu. Cepat, cepat makan. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Sebenarnya, perusahaan memiliki begitu banyak proyek baru-baru ini. Anda tidak bisa menyelesaikan satu dalam hari. Laporan analisis yang terperinci dan lengkap sebenarnya dapat dimengerti. Tapi, kau terlihat oleh Sinli. Anda mungkin tidak memiliki beberapa hari. Ngomong-ngomong setelah kau, jangan panggil dia dengan bos di sesi. Dia kembali dari luar negeri, seperti orang memanggilnya Sinli. Kau tidak akan menyinggung Sinli. Halo, permisi. Itu saya. Anda adalah... Aku pernah memberimu kartu nama. Sepertinya Anda tidak menyimpan nomor saya. Kau adalah nama besar. Saya juga berharap untuk mengatakan, kau akan menelponku. Anda, ada perlu apa dengan saya? Begini, saya ini ingin bertemu denganmu. Sekarang, saya harus masuk kerja. Saya tahu, sekarang kan jam istirahat. Tidak apa-apa, saya saja yang datang ke kantormu. Ada hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Baik. Kalau begitu saya kirim alamatnya. Sampai jumpa. Siapa? Bukan urusanmu. Siapa? Bilang dong. Kepo banget sih. Sudah. Kerja. Tante. Duduk. Saya pesankan kopi. Tidak tahu juga, cocok atau tidak dengan seleramu. Terima kasih. Selamat dulu ya. Cepat sekali kamu dapat pekerjaan sebaik ini. Kamu benar-benar membuat saya kagum. Anda terlalu memuji. Xiao Chen memang anak yang cerdas. Tapi kamu belum cukup cerdik. Kalau kamu benar-benar pintar, soal yang kita bicarakan waktu itu, harusnya kamu tahu harus berbuat apa. Saya kan sudah mengundurkan diri. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah soal putusnya kamu dengan Shen Hou. Meninggalkan orang yang paling kamu cintai. Menurut Anda itu pintar? Kalau benar-benar tulus mencintai, cara berpikirnya harus dari sudut pandang pasangan. Kalau tidak, menggenggam erat dan tidak mau lepas, itu pasti ada maksud lain. Kita bicara terus terang saja. Dengan penghasilanmu yang sangat pas-pasan sekarang, utang judi ibumu itu tak akan sanggup kau lunasi. Makanya kamu mati-matian mencengkeram Shen Hou. Setelah menikah, Shen Hou otomatis yang akan melunasi utangmu, kan? Belum lagi, kami sebagai orang tua Shen Hou. Kami membangun dari nol. Orang luar tak boleh ikut campur. Menghambur-hamburkan harta kami sesuka hati. Bahkan dari sudut pandang Shen Hou sendiri. Aku juga tidak mau dia jadi bahan tertawaan semua orang. Jadi omongan kemana-mana. Utang judi ibuku sudah kulunasi sendiri. Anda menyelidiki keluarga kami sedetail itu. Sungguh merepotkan sekali ya. Tapi, masalah keluargaku, aku sendiri yang akan menanggungnya. Aku tidak pernah terpikir untuk merepotkan Shen Hou. Dan aku bukan perempuan seperti yang Anda pikirkan. Andi tidak perlu menakut-nakuti aku seperti ini. Kamu pikir aku cuma menakut-nakuti? Yang aku sampaikan itu kenyataan pahit. Mau tahu di perusahaan tempat kamu kerja itu, jabatan apa yang kamu pegang? Buat kami, itu bukan hal sulit. Dengan pengaruh keluarga kami di industri ini, kadang aku cukup angkat telepon sekali. Semua kerja kerasmu bisa langsung jadi nol. Jadi, kalau kamu masih mencengkeram Shen Hou erat-erat dan tidak mau putus, ayahnya akan mengusir Shen Hou dari perusahaan kami. Coba bayangkan apa yang terjadi nanti. Dua orang yang dianggap bermasalah, sama-sama dikeluarkan dari kampus, lalu dipecat dari perusahaan. Menurutmu masih ada perusahaan mana yang mau mempekerjakan kalian? Di kota sebesar Shanghai, tanpa pekerjaan tetap, tanpa pemasukan stabil. Bisa kamu bayangkan, kalian berdua mau hidup pakai apa?
Pasangan miskin itu serba susah. Sampai titik itu, meski awalnya penuh gairah, semua akan hancur berkeping-keping. Dihantam urusan dapur dan biaya hidup. Ujungnya cuma satu, dua kata, putus. Kamu nggak perlu menatapku seperti itu. Kamu pasti berpikir, betapa kejamnya aku. Tapi yang kukatakan semuanya fakta. Aku beritahu satu hal lagi. Shen Hou boleh buang waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia pulang, tetap pewaris Shenxi Group. Tapi kamu, kalau kamu buang 10 tahun, kamu jadi apa? Pernah kamu pikirkan? Aku ini ibunya, tega. Aku rela. Dia buang 10 tahun, daripada kamu. Buang seluruh hidupnya. Kamu ngerti? Jadi, kalau kamu pilih putus dari Shen Hou, pergi dari Shanghai, semua yang kujanjikan waktu itu masih berlaku. Kita bisa pakai pengacara untuk bukti sah. Dan kutambah, semua biaya kuliahmu ke luar negeri. Kutanggung penuh. Kutambah satu lagi. Akan kusuruh orang khusus jaga ibumu di sini. Supaya kamu di luar negeri. Hidup tenang, nggak perlu khawatir. Gimana menurutmu? Kamu mengangguk, maksudnya. Aku nggak pernah nyangka. Satu keputusanku bisa bernilai sebesar ini. Kalau kamu benar-benar cinta anakku, kusarankan kamu pilih lepaskan dia. Mencintai seseorang tidak harus selalu bersama, kan? Cinta yang egois itu yang mati-matian menahan orang. Cinta sejati harus bisa melepaskan. Kau mengangguk, artinya kita sepakat. Maksudku, aku bukan hanya tidak akan meninggalkan Shanghai. Aku juga tidak akan putus darinya. Aku justru akan menjalin hubungan yang baik dengannya. Kau benar-benar membuatku melihat betapa hebatnya didikan keluarga. Tante, bukan. Bos Hou. Selama ini aku mengira Anda tulus, menginginkan kebahagiaanku dan Shen Hou. Ternyata aku salah. Anda hanya didasari prasangka dan ingin memisahkan kami. Tapi kalau alasan Anda benar-benar kuat, buat apa Anda mengancamku dengan cara seperti ini? Dan kalau Shen Hou tahu, Anda terus mendatangiku untuk mengendalikan hidupnya. Menurut Anda bagaimana perasaannya? Kau pikir kita duduk di sini, aku sedang mengancammu? Soal Shen Hou, dia itu anakku. Aku yakin dia paham cinta seorang ibu. Semua yang kulakukan hanya demi kebaikannya. Bos Cheng, Kenapa ekspresimu begitu tegang? Apa tekanan kerja terlalu berat? Cheng Ziwan, bosnya Xia En. Kalau ini siapa? ibunya Shen Hou. Halo, senang berkenalan. Halo, kebetulan saya juga kenal Shen Hou. Jadi maksudnya Anda tahu, Xia En dapat pekerjaan baru, dan karena perhatian, Anda datang menengoknya? Anggap saja begitu. Anda tak perlu khawatir, Xia En di perusahaan kami. Kinerjanya sangat bagus, kami semua puas. Oh ya, belakangan ini saya juga tahu sedikit soal masa lalunya di tempat kerja. Tapi Anda tenang saja, kami orang keuangan tidak pernah percaya gosip atau kabar burung. Kami hanya percaya data objektif yang nyata. Saya memang tidak tahu siapa orang ini. Tapi kalau dia berani macam-macam lagi, menyerang karyawan kami sama saja mencemarkan nama perusahaan kami. Pengacara perusahaan malah sudah tidak sabar cari kesempatan membuktikan gaji tahunan mereka sepadan dengan hasil kerja. Sepertinya kalian ada urusan pekerjaan. Kalau begitu saya pamit dulu. Xia En, soal yang tadi kita bicarakan, pikirkan baik-baik. Sampai jumpa. Duduk saja, sudah tidak apa-apa.
Soal yang kamu bilang tadi. Katanya kamu tahu beberapa hal tentang pekerjaanku dulu. Hal apa itu? Tadi malam, ada orang yang mengirim surel anonim ke kotak masuk perusahaan. Katanya kamu pernah memalsukan laporan keuangan. Dia minta kami mewaspadai karyawan bermasalah sepertimu. Siapa yang membocorkan kedatanganmu? Kangen aku? Apa kamu cerita ke ibumu? Soal aku datang ke Doho Capital? Aku hanya memuji kamu di depannya. Bahwa menyetujui kamu resign adalah keputusan yang sangat salah. Memangnya kenapa? Aku salah, ya? Tidak. Tapi kenapa kamu tiba-tiba bertanya begini? Apa ibuku menemuimu lagi? Tidak apa-apa. Ibuku sudah lama setuju dengan hubungan kita. Mungkin dia cuma perhatian padamu. Oh, kalau begitu aku paham. Aku masih ada urusan sekarang. Aku tutup dulu. Ya. Baik saja, ya. Dadah. Ini es krim. Kamu habis makan mie instan terus makan es krim? Tidak takut gemuk? Ini bukan aku yang beli. Berarti ada yang kirim. Es krim dan kopi pahit. Pasti rasanya unik. Coba saja. Ternyata, Kamu jauh lebih mengenal diriku daripada aku mengenal dirimu. Jauh lebih dalam. aku ingat sekali, suatu ketika, aku pergi bermain ski ke Kanada. Hari pertama sampai, lenganku langsung cedera. Teman-teman yang pergi bersamaku, mereka semua pergi main. Tinggal aku sendirian di resort, cuma bisa memandangi salju. Tiba-tiba aku jadi kepengin banget makan es krim. Aku pun berjalan menginjak salju yang sangat tebal, jauh sekali. Sampai akhirnya aku membelinya. Itu es krim paling enak yang pernah kumakan seumur hidupku. Padahal sama-sama diambil dari dalam freezer. Es krim di musim panas itu lembut. Es krim di musim dingin terasa lebih keras. Ada rasa sepi dan dingin yang aneh. Bukankah ini aneh? Waktu kecil, kita suka yang manis dan benci yang pahit. Itu seperti rasa bahagia yang paling awal dalam hidup. Tapi setelah dewasa, banyak orang mulai suka mencicipi rasa pahit. Mungkin karena setelah dewasa, lidah kita baru benar-benar mengerti bahwa rasa pahit itu memang bagian dari hidup. Tidak bisa dihindari, hanya bisa belajar menikmatinya. Coba kamu rasakan. Lalu makan lagi es krimnya. Kedinginan banget, kan? Coba rasakan pahit dulu, baru manis. Bagaimana? Gigiku. Gigiku rasanya mau copot. Mau bilang apa? Sama-sama. Sama-sama. Sebenarnya hidup itu tidak selamanya indah. Perjuangan itu bisa membuatmu lebih kuat. Perubahan-perubahan itu bisa membuatmu lebih bijaksana. Kalau begitu, aku bawa kekuatan dan kebijaksanaanmu pulang dulu ya. Biar nanti gajiku tidak dipotong. Baik. Bos Ho, ini kopi Anda. Foto-foto yang Anda minta sudah selesai semua. Bagus sekali. Kirim ke saya sebentar. Baik. Ayo. Halo. Tolong cari info tentang seseorang. Chairwoman Shenshi Company. Hou US Hen. Bos Sin. Masuk. Ini laporan analisis yang saya buat ulang. Apa maksudnya? Sok pintar setelah kejadian? Aku hanya ingin membuktikan bahwa menerimaku masuk perusahaan bukanlah keputusan yang salah. Semoga kali ini aku tidak menyanyiakan tinta printer kantor. Kalau ternyata sia-sia lagi,
Kalau ternyata masih sia-sia, aku akan utamakan keuntungan dan menghentikan kerugian tepat waktu. Taruh saja di sana. Bos Sin, Mulai sekarang, laporan bulanan perusahaan kamu yang kerjakan. Satu lagi, saya tidak suka dipanggil Bos Sin. Panggil saya Sin Li. baik. Li Hui, ikut saya ke ruang rapat. Siap. Selamat ya, lolos dari Sili tanpa insiden. Cepat, Iya, datang. Saya sebenarnya ingin bekerja sama dengan Doho Capital. Jadi syarat-syarat lain, Lau Deng. Bukan berarti tidak bisa dibicarakan. Lau Deng. Heh, Lau Deng, apa maksudmu? Bukannya kamu bilang tidak akan kerja sama dengan Doho Capital? Untung aku datang pagi dan lihat sopirmu di bawah. Kalau tidak, aku hampir saja kau bohongi. Mau main kotor denganku, hah? Bukan begitu, Lau Luo. Kamu duduk dulu, baru bicara. Siapa yang membohongimu? Kita semua ini tahu batas. Batasmu itu uang, batasku itu kerjasama. Baiklah. Nona Sin, jangan ulur waktu lagi, tolong jawab tegas. Selagi aku dan Lau Deng ada di sini, kau mau kerja sama dengan siapa? Kamu ada waktu? Antarkan 2 cangkir kopi ke sana. Baik. Bos Luo minum kopi. Bos Sin, Terima kasih. Ngapain minum kopi? Toh bukan buat minum kopi juga. Bukan gitu, Lau Luo. Tenang dulu. Saya percaya Bos Sin pasti sudah punya rencana. Yan Xian, duduk dan dengerin dulu. Kenapa pada diam semua? Kamu yang bicara. Kalian sebenarnya mau kerja sama dengan siapa? Saya juga sudah tahu, di hati kalian pasti sudah ada jawabannya kan? kalau begitu, Kak Sin Li, boleh aku sampaikan pendapatku? Bilang saja. Begini, Bos Luo, dari pihak kami. Masih butuh sedikit waktu untuk mempertimbangkan. Tapi pasti akan segera kami beri jawaban. Namun dari pihak Anda, untuk situs mobil bekas ini, rencana operasional offline, perluasan toko, serta layanan, purna jual dan perawatan, proposal perencanaan dan rincian anggarannya, juga belum diberikan ke kami. Jadi evaluasi kami pasti terhambat. Tapi dari pihak Rixin Technology, proposalnya lengkap. Apa maksud kalian? Jelas-jelas kalian memang mau kerja sama dengan Rixin Technology kan? Aku, Kalian kira saya si Marga Luo ini? Apa? Orang yang bisa kalian permainkan? Menyuruh saya jadi figuran? Buang-buang waktu? Bos Luo, Kak Sin Li. Bos Luo. Bos Luo. Istri Anda terlalu emosional. Yan Xian, silakan keluar dulu. Sebentar, tidak perlu. Nona, duduk dulu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bos Sin. Nona muda ini benar. Berkas-berkas ini belum lengkap, tapi sudah berani membahas proyek. Si Lau Luo ini memang harus diubah sikapnya. Nona muda, apa kamu sudah membaca dokumen proyek perusahaan kami kali ini? Bos Sin. Nona muda ini benar-benar hebat, sangat teliti.
Kalau kerjasama antara MU Fintech dan Doho Capital berjalan lancar, saya berharap Nona Yan bisa menjadi analis untuk proyek kami. Skema analisis investasi kerjasama antara Doho Capital dan MU Sin serahkan saja padamu, ya? Tentu saja, Doho Capital kami selalu mengutamakan kebutuhan klien. Jadi, tidak masalah. Kalau begitu, sepakat. Sepakat? Sampai jumpa. Sok pintar. Aku ini alasanmu. Apa aku tidak punya standar penilaian sendiri? Atau kamu tidak, kamu lebih mampu mengendalikan proses proyek ini daripada aku? Siapa yang menyuruhmu bicara sejelas itu? Dan memihak dalam situasi seperti ini? Kalau ambisimu sebesar itu, buat apa jadi analis? Duduk saja di posisiku sekalian. Aku cuma bicara apa adanya. Oh ya? Aku harap laporan analisismu bisa sebanding dengan keberanianmu hari ini. Proyek itu tetap jalankan sesuai usulanmu. Proyek apa? Itu yang itu, oke. Ka, bukannya kamu mau pergi? Ayo, pergi. Halo, selamat malam. Ini pihak properti. Saya dari Doho Capital. Cheng Siwan. Perusahaan kami masih ada karyawan yang lembur. Iya, tolong kunci pintunya setelah dia selesai bekerja. Terima kasih. Kerja bagus. Beres. Bos, kamu juga lembur?
Iya. Lagi lembur. Lagi pula pulang ke rumah juga tetap harus mengurus pekerjaan. Kalau kamu, kenapa ikut lembur? Aku kan tidak memberimu uang lembur. Aku kerja keras menutupi kekurangan, kan? Aku benar-benar harus senang punya karyawan sepertimu. Asal jangan sedih punya karyawan seperti aku saja. Sebenarnya, dalam hidup ini, di setiap fase yang berbeda, kita melakukan hal yang berbeda dan menanggung hasil yang berbeda. Ada hal yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Sudah cukup malam sekarang. Mau kuantar pulang? Tidak perlu. Aku masih harus menemui Bos Sin. Sin Lee. Sepertinya dia sedang tidak ingin melihatmu saat ini. Aku harus menyerahkan dokumen ini langsung padanya. Kuperlihatkan sesuatu padamu. Kalau kamu tetap ingin menemuinya, aku bisa mengantarmu. Tapi hasilnya belum tentu kamu suka. Masih mau pergi? Mau. Halo, Laoli. 10 menit lagi jemput aku di bawah. Bos. Aku cuma penasaran. Kenapa kamu tidak menyetir sendiri? Jangan-jangan kamu tidak punya SIM Tiongkok? Bos Sin ada di sana. Tidak kusangka. Ternyata Bos Sin seperti ini saat tidak di kantor. Dia masih punya kejutan yang lebih hebat lagi. Hai, Bos Sin. Ada apa? Aku sudah menyelesaikan proposal analisis Brixin Technology. Apa? Proposal analisis Brixin Technology sudah selesai. Anda mau melihatnya? Sekarang ini waktu pribadiku. Aku tidak punya kewajiban meladeni pekerjaanmu. Bicarakan saja saat jam kerja. Kamu lembur, aku sama sekali tidak mau memujimu. Tentu itu hakmu, tapi menurutku itu bodoh sekali. Di sini terlalu berisik, ayo kita keluar. Ayo. Sudah selarut ini, aku antar kamu pulang ya. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Aku sudah banyak merepotkanmu. Selarut ini sudah tidak ada bus umum. Aku naik taksi online saja. Kamu rela keluar uang buat taksi? Bos Cheng, pikirku aku ini split itu ya di matamu? Sampai jumpa besok. Selamat malam. Selamat pagi, Xiao Chen. Selamat pagi. Datang pagi sekali. Yan Xiaochen, kamu semalam jangan-jangan. Lain kali ajak aku ya. Iya, lain kali kamu kuajak. Kamu semalam tidak mungkin lembur di kantor terus kan? Iya, betul. Kamu tidak tahu Sin Lee paling benci karyawan lembur? Kenapa dia bisa benci karyawan lembur? Dengar ya, Sin Lee itu paling tidak suka orang yang buang-buang waktu di kantor. Di matanya, itu tanda orang tidak kompeten. Aku sengaja minta dipindahkan ke timnya Sin Lee. Karena aku tahu dia tidak pernah menuntut karyawan lembur. Hal-hal begini saja tidak kamu cari tahu, mau gimana nanti bertahan? Halo, Tante Tian. Xiao Chen, ada masalah besar.
Ibu aku kenapa lagi? Ibumu dia terlilit utang rentenir. Para penagih utang sudah datang ke rumah. Mereka menarik ibumu dari tempat main mahjong itu sampai pulang. Rumahmu juga sudah dibuat berantakan. Oke, aku ngerti. Kamu ngerti? Cara bicaramu kok persis kayak ibumu, sih? Ibumu juga santai banget kayak nggak ada masalah. Rumahmu udah diacak-acak orang. Kata si rentenir, mereka cuma kasih waktu 2 hari lagi. Kalau ibumu masih belum bisa bayar, jari tangannya bakal dipotong. Ibu utang berapa? Kayaknya sekitar 160.000. Aku ngerti, Tante Tian. Anda, tolong jaga ibuku dulu ya sekarang. Soal uang, biar aku yang pikirkan caranya. Iya, baiklah. Makasih ya. Ya ampun, 160.000. Kenapa, Xiao Chen? Nggak apa-apa. Li Hui, aku harus keluar sebentar. Nanti kalau Xin Li datang, tolong izinin aku ya. Oke, Makasih. loh, kenapa lagi ini? Selamat pagi. Dia baru selesai kerja ya? Kamu tadi bilang apa? Nggak apa-apa. Ayo jalan. Semua data proyek investasi dan ringkasan analisisnya sudah dibagikan ke kalian semua. Jadi selanjutnya, silakan Li Hui untuk menjelaskan ke kita semua. Baik, Kak Xin Li. Jadi begini, dari materi yang ada di tangan kalian semua bisa dilihat bahwa departemen kita di kuartal sebelumnya fokus menggarap sektor fintech dan ekonomi berbagi untuk melakukan pengembangan. Nah, sejauh ini sudah ada, termasuk di sepeda kuning dan juga di stasiun powerbank berbagi jeruk. Total 13 perusahaan yang sudah berhasil kita tarik masuk ke tim kita. Jadi sekarang, maaf ya, aku angkat telepon dulu. Lanjutkan. Oke. Total 13 tim startup. Halo? Ada masalah ya? Iya, ada masalah. Keluarga yang ditagih utang 160.000. Keributannya lumayan besar. Aku juga baru mau ke sana untuk lihat langsung. Oke, kamu jangan buru-buru ke sana dulu. Biar ku pikirkan caranya. Baik kalau begitu sudah ya. Kami yakin bisa selesaikan proyek ini. Sebenarnya bisa dilihat, di belakang masih ada hal-hal ini. Termasuk soal kontrak. Bos Cheng. Lanjutkan. Oke. Nah, sebenarnya saat ini blockchain. Beberapa waktu lalu, sudah kami lakukan beberapa. Tidak apa-apa. Detail menyusul. Itu laporan hari ini. Sepertinya Bos Chen tidak terlalu puas dengan kinerja kita kuartal sebelumnya. Kuartal sebelumnya bagus. Hari ini untuk 9 sore. Aku dan Bos Cheng yang traktir. Oke. Terima kasih, Bos Xiao. Terima kasih, Bos Cheng. Baiklah, rapat hari ini cukup sampai di sini. Aku ada urusan jadi keluar dulu. Setelah ini kurepotkan kamu ya. Traktiran sore dariku. Makasih Bos Cheng. Kalau gitu, kita bubar ya. Kirim langsung ke emailku aja. Langsung kirim ke emailku. Nanti data dari klien itu aku kirim ke kamu. Oke. Kalau butuh apa-apa, telepon ya.
Halo, Wei Tong. Halo, Xiaen. Kamu sekarang ada uang dingin nggak? Bisa pinjemin aku nggak? Mau pinjam berapa? Aku kasih semuanya. Ini agak banyak. 160.000. 160.000? Kamu yakin yang kamu maksud itu 160.000? Aku yakin. Mendesak? Mendesak banget. Maksudku, kalau kamu nggak buru-buru, aku coba bantu carikan dana. Tapi kamu tahu sendiri aku kan belum kerja. Jadi tabunganku itu, bahkan belum sampai 1/10 dari yang kamu butuhin. Kamu lagi ada masalah apa? Ada masalah keluarga, sedikit. Terus, kamu udah cerita ke Shenhou belum? Aku nggak mau dia sampai tahu. Aku paham. Ya udah, jangan panik. Aku coba carikan jalan keluarnya. Tapi aku nggak yakin bisa bantu banyak. Iya. Makasih ya. Dan juga, biasanya kamu jarang banget hubungin aku. Sekali hubungin, langsung masalah sebesar ini. Aku cuma bercanda, aku pasti bantu carikan jalan keluar. Baiklah, maaf sudah merepotkanmu. Dadah. Bos Cheng. Aku tadinya cuma mau turun beli kopi. Kukira itu kamu. Nggak nyangka ternyata beneran kamu. Aku sekarang sadar. Semua yang kamu bilang itu benar. Pahitnya hidup memang bagian dari kehidupan. Kalau memang nggak bisa dihindari, belajarlah menikmatinya. Sebenarnya kalimat itu masih ada lanjutannya. Mau tahu? Cuma setelah merasakan pahitnya hidup, kita baru bisa merasakan manisnya hidup yang sesungguhnya. Maksudnya, kalau kamu mau sampai ke masa bahagia, kamu harus ditempa dulu di masa-masa sulit. Ini semacam kata-kata motivasi ya? Kenapa? Ada masalah asmara? Atau ada masalah keluarga? Sampai bikin si gila kerja kayak kamu bolos kerja. Pasti masalah besar. Masalah besar yang bisa terjadi padamu. Ya cuma beberapa hal. Nggak susah ditebak. Aku sekarang butuh uang banyak. Butuh berapa? 160.000. Ini masalah keluarga. Kamu sudah cari Shenhou? Shenhou juga baru mulai kerja. Dia pasti nggak punya uang sebanyak itu. Kalau aku minta tolong dia, pasti dia akan minta ke mamanya. Dan kalau dia sampai minta ke mamanya, itu artinya membenarkan semua omongan mamanya. Aku nggak mau kalah. Kayaknya kamu masih terjebak juga. Maksudnya apa? Di kepalamu sekarang, menang atau kalah, masih tergantung sama omongan Mama Shenhou. Waktu itu ke kamu. Masih tergantung, apakah kamu akan memberatkan Shenhou atau enggak. Tapi menang kalah yang sebenarnya bukan di situ. Kamu dan Shenhou berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Saat dua dunia itu bertemu, pasti akan saling memengaruhi. Kesenjangan nyata yang gak bisa didamaikan akan membentuk bayangan. Dan tekad kalian untuk saling menerima adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan yang menutupi cahaya? Atau cahaya yang menerangi kegelapan? Itu tergantung seberapa kuat cahayanya. Kamu dan Shenhou berasal dari dua dunia yang benar-benar berbeda. Saat dua dunia itu bertemu, pasti akan saling memengaruhi. Kesenjangan nyata yang gak bisa didamaikan akan membentuk bayangan. Dan tekad kalian untuk saling menerima adalah cahaya yang bisa menerangi bayangan itu. Apakah kegelapan yang menutupi cahaya? Atau cahaya yang menerangi kegelapan? Itu tergantung seberapa kuat cahayanya. Jadi,
bagi kamu, Shenhou itu. Apa? Semua yang kamu bilang sekarang masih terlalu abstrak. Kepalaku lagi kacau banget. Aku pusing cari 160.000. Kalau misalnya aku bilang, aku bisa pinjamin ke kamu. Kenapa? Mungkin karena kebetulan aku lagi punya uang. Bukan, maksudku tuh. Kamu nggak nanya dulu 160.000 ini buat apa? Langsung aja mau minjamin. Sepercaya itu sama aku? Sekarang aku bos, kamu karyawan kan? Bikin karyawan bisa kerja fokus tanpa gangguan. Harusnya sih bagian dari tanggung jawabku sebagai bos. Tapi hubungan kerja itu cuma sementara. Kamu nggak takut aku kabur? Jangan lupa, aku tahu rumah kamu di mana. Kecuali kamu nggak balik selamanya. Kalau nggak, cepat atau lambat aku pasti nemuin kamu. Kalau gitu, aku nggak akan biarin sampai kamu harus datang nagih ke rumah. Gajiku setelah pajak sekarang 8.600. Kalau pakai sistem cicilan, kamu potong 5.000 per bulan. Gitu 3 tahun aku bisa lunas. Cara ngitung pelunasannya aja kamu pikirin sedetail itu. Aku masih harus khawatir apa lagi? Tapi menurutku, kamu nggak butuh 3 tahun buat lunas. Kamu sekarang kan lagi ngerjain analisis proyek Rixin Technology. Kalau kontraknya sukses diteken, kamu dapat komisi. Akhir tahun juga ada bonus tahunan. Dihitung-hitung harusnya bisa 6 digit. Sebenarnya 160.000 itu bukan jumlah yang gede. Emang cari duit segampang itu? Aku udah ngakuin kemampuan kamu. Dan juga percaya sama perusahaanku sendiri. Punya bos sepercaya diri ini. Rasanya tekanan buat bayar utang jadi nggak seberat tadi. Anggap saja ini bonus awal buat kerja keras kamu nanti. Makasih, Bos Chen. Makasih udah ngakuin kemampuan saya. Dan percaya sama saya. Udah. Waktunya kebuang lama banget. Karena semua udah beres. Kalau kamu nggak buru-buru balik kerja, gaji kamu beneran saya potong. Oke. Kak, kamu kan mau beli kopi. Iya. Udah. Bos, ini silakan dicek. Jujur aja. Udah lama saya nggak lihat barang sejadul ini. Tua sih, tapi masih ampuh. Saya keluar dulu. Tunggu. Nah, Kalau kamu keluar kayak gini, jangan sampai dikira jual diri. Ada tamu. Terus, saya perlu ketuk pintu nggak? Sejak kapan kamu pernah ketuk pintu? Saya keluar dulu. Tunggu. Ini kopi buat kamu. Zyuan, kamu minum kopi lagi. Kamu makan es krim juga, ya? Kamu sadar nggak sih? Kebiasaan kayak gini bikin makamu kambuh. Setiap kali kambuh, kamu sakit, aku juga sedih. Minum obat maagnya. Ini airnya juga pas, kan? Nggak apa-apa saya. Mak saya nggak kambuh. Mau minum obat atau nggak? Terserah. MA, 160.000 sudah aku transfer ke kartumu. Hubungi aku begitu kamu lihat pesan ini. Yan Xiaochen. Bukan, kamu pergi kemana? Jangan salahkan aku kalau tidak kuberitahu ya. Selama kamu pergi ini, Kak Cinli sudah beberapa kali menanyakanmu. Kamu tidak memintakan aku izin? Sudah kumintakan. Masa tidak? Sebelum rapat aku sudah bilang. Dia kelihatan acuh banget, kepalanya saja tidak diangkat. Dia cuma bilang, ya udah rapat. Tapi pas rapat baru setengah jalan, entah kenapa. Bos Cheng tiba-tiba pergi. Setelah rapat selesai, dia tanya aku lagi. Kamu nanya ini? Aku harus jawab apa? Kamu jangan-jangan sudah
ngomong yang enggak-enggak ke Bos Cheng, ya? Bercanda doang, santai. Jangan serius amat. Cuma aku bingung, kenapa Kak Sin Lee bisa begitu ngejar-ngejar kamu sih? Bukan ngejar-ngejar, kok. Punya atasan yang tegas itu bagus. Aku cuma mau kasih tahu, biar kamu nggak salah langkah. Ini cuma tips dari teman, ya. Kak Sin Lee dan Bos Cheng itu hubungannya spesial. Spesial apa? Katanya, lo ya. Kak Sin Lee dan Bos Cheng itu sudah saling kenal sejak kuliah di luar negeri. Waktu Bos Cheng merintis usaha di luar negeri, Kak Sin Lee itu selalu di sampingnya, selangkah demi selangkah, sampai akhirnya Doho Capital berdiri. Tapi setahun lalu, Bos Cheng tiba-tiba memindahkan semua operasional perusahaan kembali ke dalam negeri. Kak Sin Lee ikut dia pulang. Kalau dihitung-hitung, waktu dia bersama Bos Cheng itu lebih lama daripada Bos Kiao. Jangan lihat posisi Bos Kiao yang lebih tinggi dari Kak Sin Lee. Setiap ketemu Kak Sin Lee, dia pun tetap segan. Kenapa belum tanda tangan? Ini nggak cocok. Ini, Aku nggak peduli. Harus tanda tangan. masih ada info dari orang dalam. Kak Sin Lee dan Bos Cheng di depan umum sama-sama ngaku masih single. Tapi, Kak Sin Lee bukan cuma tahu password pintu rumah Bos Cheng. Dia juga sering nginep di rumah Bos Cheng. Jadi, dari banyak petunjuk yang ada, Kak Sin Lee dan Bos Cheng itu yang namanya hubungan rahasia di kantor. Emang kenapa kalau pacaran diam-diam? Memangnya mereka berdua ada masalah apa? Sampai nggak bisa go public. Bos Cheng mungkin mau jaga jarak biar nggak digosipin. Bayangin aja, kantor kan banyak mulut, rame banget. Bisa repot. Kak Sin Lee juga nggak nuntut status. Dia cuma mau dengan tenang tetap ada di samping Bos Cheng. Kalau dipikir-pikir, si bos kejam itu ternyata juga kasihan ya. Yang Xiaen, kamu pasti tahu hal lain kan? Emang aku bisa tahu apa? Cepetan. Cerita dong, please. Ampun, bro. Otakku sekarang udah kacau balau. Kamu malah ngajak gosip di sini. Bisa serius banget sih? Cuma bercanda, kali. Ngapain serius banget? Buruan kerja. Gue cabut dulu. Sudah, nggak usah ikut campur. Udah, suaranya dulu. Proyeknya Bos Sao itu. Gimana perkembangannya? Udah hampir beres kan? Lihat-lihat aku kenapa? Setahuku, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur jam kerja per hari nggak boleh lebih dari 8 jam. Jam kerja per minggu nggak boleh lebih dari 44 jam. Dia udah lewat jauh. Kerja segila ini, nanti orang lain pikir Doho Capital merampas hak karyawan. Bos Cheng, Bos Kiao. Aku kan punya utang ke penagih, jadi pengen cepet lunas. Makanya aku kerja double biar utangnya cepat beres. Ini kemauan sendiri. Perusahaan nggak perlu tanggung jawab. Penagih utang? Kalau kamu mikir gitu, penagih utangmu pasti seneng banget. Dengar-dengar proposal analisis proyek Rixin Technology ditolak sama Kak Sin Lee? Sekali gagal ya coba lagi. Rajin itu bisa menutupi kekurangan. Berarti rapat siang nanti. Aku bisa lihat revisi keduamu dong? Aku tunggu. Aku nggak akan bikin kamu kecewa. Aku juga nggak sabar. Rixin Technology sekarang punya peringkat kredit 3A. One He Technology peringkatnya 2A. Terima kasih. Jadi proposalmu ini, tingkat pengembalian investasi proyek Rixin Technology
paling tinggi. Betul. Gimana? Ada masukan lain? Laporan ini, datanya lengkap. Sudah mencakup evaluasi menyeluruh semua data penting, termasuk kondisi operasional. Rixin dan Wanhe, sampelnya juga ada. Baru kali ini, aku lihat anak baru bikin laporan analisis. Sedetail dan selengkap ini. Aku nggak ada masalah. Bagus banget. Terima kasih, Bos Kiao. Aku baru pertama kali dengar Bos Yao nge-review laporan kayak gini. Ya bukan, ini emang dia. Pantes dibilang teliti banget kan? Kalau gitu, proyek ini diserahkan ke Yan Xiaen. Baik, Bos Kiao. Ada hal lain yang mau dibahas? Nggak ada. Rapat selesai. Kamu kayaknya nggak sebahagia yang kubayangkan ya. Sudah kuduga. Nah, si penagih utangmu itu pasti senang banget, karena sebentar lagi dia bakal terima pelunasanmu. Dia juga pasti sudah menduganya. Oke deh, semangat. Iya, Iya. Aku pergi sekarang. halo, lihatnya di mana? Sebelah sana. Oke. Bos Deng, Nona Yan, senang bisa bekerja sama denganmu. Mulai ya. nah, untuk saat ini, model penjualan utama pasar mobil bekas domestik itu berbasis pada dua komponen besar, biaya penilaian dan sewa. Pagi, Kak Sinli. Masuk. Ini kontrak Rixin yang sudah direvisi sesuai permintaan Anda. Silakan dicek. Taruh situ aja. Baik. Saya keluar dulu. Minum dulu. Makasih. Ini apaan semua? Buat apa kamu fotokopi ini semua? Ya jelas fotokopi barang yang berguna lah. Halo? Selamat siang. Iya. Tolong sampaikan ke Bos Deng. Kami akan segera mengirimkan jawaban. Baik. Iya, sampai jumpa. Bos wanita itu sengaja menunda? Tadi aku cek ke dalam. Dari pagi. Kontraknya bahkan tak disentuh. Ini bukan gayanya. Biasanya dia kerjanya cekatan banget. Benar kan? Dia sengaja cari masalah sama kamu. Waktu Bos Deng dan Bos Luo datang. Iya kan? Udah, nggak usah dipikirin. Cuma satu kerja sama yang gagal. Anggap aja pelajaran. Dengar ya. 3 aturan kerja, kuingatkan gratis. Oke, kamu diam artinya setuju. Pertama, jangan bikin atasan kesal. Kedua, jangan bikin atasan langsung kesal. Ketiga, jangan bikin atasan langsung yang bawel kesal, apalagi atasan wanita. Tapi sebenarnya ada jalan keluarnya juga. 2 porsi makan. Diam berarti setuju. Pura-pura lemah. Terus belajar patuh. Terakhir, tunjukkan loyalitasmu. Kalau 3 cara itu tetap nggak berhasil, masih ada cara keempat. Apa? Kabur aja. Kabur? Bercanda kamu? Mana mungkin aku kabur? Kamu tahu? Proyek ini pasti aku dapatkan. Xia Chen, makin lama kamu kerja di perusahaan ini, kamu akan paham, faktor apapun bisa bikin proyekmu gagal. Jadi nggak usah dimasukin ke hati. Kalau kontraknya gagal dan proyeknya nggak turun, aku bukan cuma nggak dapat komisi, perusahaan juga rugi. Tapi kan perusahaan juga nggak harus dapat untung di setiap proyek. Justru karyawan harus berjuang biar semua proyek dan semua kontrak berhasil. Dengan begitu,
kita baru bisa dapat komisi, kan? Jadi kamu lebih peduli sama proyek perusahaan? Atau komisimu sendiri? Aku peduli dua-duanya. Yan Xiaoen, kamu tuh mata duitan banget. Kamu benar. Aku memang punya julukan si gila uang. Masuk akal juga. Bos, Bos Cheng, minum dulu. halo Bos Deng. Jadi setelah menilai dari berbagai aspek, saya rasa kita kalau Anda sibuk, kita bisa lanjutkan nanti. Proyek Jepang itu, siapa yang menyuruhmu menolaknya atas namaku? Saya sudah bilang tadi, proyek ini tidak cocok, ada masalahnya. Kedua, menolak adalah bagian dari tanggung jawab saya. Nona Yan, Bos, santai saja, duduk. Kita cuma ngobrol santai. Tidak usah buru-buru. Bos, Anda punya banyak proyek, Sa. Pasti tidak akan mengejar yang satu ini. Menurut Anda, proyek kita ini tersendat di bagian mana? Hanya masalah audit internal. Tapi Anda tenang saja. Saya terus mendesak mereka. Saya paham. Sinli ini ya, kemampuan kerjanya sangat kuat. Tapi terlalu sombong, tidak memberi kesempatan pada orang baru. Menurut Anda, proyek ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Kalau terus ditunda seperti ini, tidak ada gunanya. Ujung-ujungnya hanya akan gagal. Nona Yan ini muda dan berbakat, saya dengar. Proyek kita ini, Bos Cheng dan Bos Kiao, sudah memberikan kuasa penuh padamu, ya kan? Pantas saja Sinli merasa terancam. Kalau sudah diserahkan padamu untuk ditangani, berarti kamu adalah agen kuasa perusahaan, kan? Itu saja. Kali ini kamu pasti sudah paham, kan? Santai saja, kelebihan terbesar saya itu sabar dan kalem. Kapanpun kamu siap. Dengar baik-baik, saya tidak keberatan jelaskan ulang. Datamu sudah kukirim ke email. Ada apa? Nah, ini adalah kontrak antara kita. Kamu boleh baca pelan-pelan. Bagian yang bisa saya longgarkan. Sudah saya longgarkan. Saya serius sekali. Ingin kerja sama dengan Doho Capital. Dan dari interaksi saya dengan Nona yang selama ini, saya rasa meski kamu masih muda, kamu sangat berbakat. Tapi selalu ditekan, jadi tak berkembang. Yang kamu butuhkan cuma satu kesempatan. Kalau kerja sama ini berhasil, saya yakin Nona Yan pasti akan bikin gebrakan besar di Doho Capital. Tentu saja, dari pihak Rixin Technology, kami tak akan kecewakan Nona Yan. Sebesar ini. Kasih saya 20.000. 200.000. Li Hui, Laporannya hampir selesai. mana Yan Xian? Yan Xiaen? Dia pergi ke Rixin Technology. Katanya dia sangat yakin bisa menang tender proyek ini. Dia diam-diam menemui desainer tanpa sepengetahuan atasannya. Dan langsung menyerahkan revisi proposal ke klien. Sialan. Sialan. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Yan Xian, saya peringatkan kamu ya. Jangan bertindak seenaknya sendiri. Maaf. Bagaimana? Tidak ada masalah kan? Sudah saya lihat. Kelihatan dari Bos Deng untuk kita. Sebenarnya bagus sekali. Saya yakin Bos Cheng dan Bos Kiao juga akan sangat puas. Betul.
Tapi kenapa? Tadi Anda bilang tidak buru-buru, tapi sekarang kenapa? Tiba-tiba jadi seburu-buru ini? Saya ini menghargai bakat. Tapi bagaimanapun, saya yakin saya dan Nona Yan pasti akan bekerja sama dengan menyenangkan. Tapi meskipun saya tanda tangani kontrak ini tanpa cap perusahaan, itu juga tidak berlaku. Kalau kuasa perwakilan perusahaan bertindak dalam batas wewenangnya, itu sah. Klakson apa sih? Nggak lihat macet di depan? Nomor yang Anda tuju sementara. Kamu cukup tanda tangan di atas sini. 200.000. Saya langsung suruh mereka transfer ke rekening pribadimu. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan. Yao Yu, mobilku ada di Wanchuang Center. Simpang pertama. Cepat ke sini bantu bawa pergi. Maaf ya, Bos Deng. Tanda tangan ini tidak bisa saya lakukan. Nona Yan, apa maksud Anda? Begini, Bos Deng. Bos Yao menyerahkan proyek ini sepenuhnya kepada saya. Tapi, Bos Sin tetap atasan saya. Jadi, setiap saya tanda tangan kontrak apapun, saya wajib mendapat persetujuan beliau. Saya tidak bisa melompati wewenang. Nona Yan, orang yang mau melakukan hal besar harus pandai beradaptasi. Setahu saya rasa Nona Yan itu orang yang sangat pandai beradaptasi. Kenapa dalam urusan ini malah tidak paham? Apa Bos Deng begitu mengenal saya? Perusahaan Anda menyelidiki keadaan perusahaan kami. Kalau begitu, apakah perusahaan kami juga perlu mencari tahu tentang latar belakang rekan kerjasama? Kebetulan teman saya ada di Shenxi dan mendengar sedikit cerita masa lalu Nona Yan. Karena itulah saya percaya Nona Yan adalah orang yang bertindak tegas, punya pemikiran, dan punya kemampuan. Jadi saya tenang menyerahkan proyek sebesar ini kepada Anda. Dan setahu saya, dulu Nona Yan waktu di Shenxi juga bertindak di belakang atasan, melakukan beberapa hal, sampai akhirnya meninggalkan Shenxi. Jadi saya percaya Nona Yan pasti tidak akan bermasalah dengan uang, kan? Benar kan? Terima kasih atas apresiasi Anda, Bos Deng. Tapi, saya tidak mau kehilangan pekerjaan saya yang sekarang. Karena orang yang visioner, pintar, dan kompeten tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Betul begitu, kan? Nona Yan, kamu tahu proyek ini nilainya berapa? Kalau 200.000 dirasa kurang, saya bisa kasih 300.000. Dan harganya masih bisa dinegosiasikan lagi. Bisa? Itu bukannya Bos Sin dari Doho Capital?
Bos Den. Telepon dari Bosin. Saya angkat dulu. Apaan sih? Sini HP-nya, saya lihat dulu. Cepetan. Bosin, Bos Deng sedang rapat di dalam. Saya jelas tahu. Dengan Yan Xiaochen dari perusahaan kami, kan? Dia yang menyuruh saya ke sini. Dia tidak memberitahumu? Saya telepon kamu, kenapa tidak diangkat? Kamu mau saya pungut HPM-nya? Terima kasih, Bos Deng. Terima kasih. Yan Xiaochen, 1 jam yang lalu, saya sudah memberitahumu. Perusahaan telah mencabut wewenangmu sebagai kuasa delegasi dalam proyek Muxin Technology. Proyek ini sudah resmi dialihkan ke tangan Li Hui. Artinya, antara jam 2 sampai jam 3, kontrak yang kamu tanda tangani tidak sah. Saya baru lihat. Kamu mengerti? Mengerti. Bos Den, Anda lihat ini. Sungguh maaf sekali. Perusahaan sudah mengambil keputusan seperti ini. Tadi kita belum sempat tanda tangan kontrak. Kalau tidak, kontrak yang sudah ditandatangani pun batal demi hukum. Apa maksudmu? Bos Deng, maaf ya. Saya tidak ingin karena masalah internal perusahaan kami sampai memengaruhi kerjasama antara perusahaan kita. Bukan begitu, Xin Li. Kalian menunda terus. Apa kalian benar-benar serius mau bekerja sama? Kami tentu serius. Hanya saja Anda juga tahu, perusahaan kami selalu punya penanggung jawab khusus. Nah, proyek ini sudah ada di tangan Li Hui. Artinya, saya maupun Yan Xiaochen tidak bisa menandatangani kontrak apapun dengan Anda saat ini. Sayang sekali. Yan Xiaochen, perusahaan masih punya proyek lain untuk kamu. Masih bengong saja? Kalau begitu, mohon maaf sekali, Bos Deng. Semoga kita punya kesempatan kerja sama lain kali. Bos Deng, sebenarnya hari ini, saya ingin mentraktir Anda makan, tapi sayangnya, malam ini sudah ada janji. Lain kali saya traktir. Sampai jumpa. Ayo, Yan Xiaochen. Kenapa kamu tidak balas chat saya? Email yang saya kirim sudah kamu baca atau belum? Tadi saya belum baca teliti. Ririsin memanipulasi laporan keuangan. Sudah saya bilang, jangan merasa paling benar. Merasa pintar sendiri dan bertindak seenaknya. Yan Xiaochen, Deng Lishan itu orang seperti apa? Rubah tua yang terkenal licik. Dia memakai kamu karena bakatmu yang menonjol? Bukan. Karena kamu bodoh, karena kamu gampang dikendalikan. Dia sudah lama menyelidiki asal-usulmu sampai tuntas. Lalu memilih titik lemahmu dan menghantam tepat sasaran. Kamu sudah berapa lama berkecimpung di dunia keuangan? Berani bilang investigasimu menyeluruh? Kadang-kadang harus pakai ini. Tadi aku sudah merekam semua pembicaraanku dengan dia. Jangan kira karena kali ini kamu tidak tanda tangan kontrak, berarti kamu bebas dari kesalahan. Kalau bukan gara-gara kamu, perusahaan tidak akan mengalami krisis sebesar ini. Pulang dan tulis surat pernyataan untukku. Tidak masalah. Kamu yakin tidak tanda tangan kontrak? Aku bersumpah, kertasnya saja tidak kusentuh sama sekali. Hampir mati gue kaget. Sudah sampai. Silakan, Bos Sin. Kudengar kamu menulis surat pernyataan 5.000 kata ya?
Ku dengar bonusnya ada 50.000. Nyesal? Kamu nyesal, Kak Sinli sakit lambung. Kalian berdua benar-benar sama saja. Maksudnya apa? Kamu tahu bagaimana dia bisa meluluhkan Bos Luo? Wanita sihir tetaplah wanita sihir. Bos Luo itu tidak kuliah, mulainya dari tukang cuci mobil. Bicaranya kasar sekali, tapi cara kerjanya sangat berprinsip. Proyek yang dia pegang dilirik banyak perusahaan investasi. Dia itu sebenarnya karena sangat mengagumi Bos Cheng kita. Makanya memprioritaskan Doho Capital kita. Ternyata, kita kan memilih Rixin. Dia marah besar, langsung mendatangi Zongda Finance. Katanya sudah hampir tanda tangan kontrak, Kak Sinli muncul tiba-tiba. Dan langsung membajak orangnya. Ada apa ini? Bos Luo, ternyata benar Anda. Kebetulan sekali. Tolong minggir sebentar. Hei, ada apa sih? Suruh dia turun. Baik. Bos Luo, lihat 2 hari ini. Sudah kutelepon berkali-kali, katanya Anda sibuk. Saya datang ke kantor juga tidak ditemui. Malah ketemu di sini. Benar-benar jodoh kita. Minggir, minggir. Turun. Bos Luo, tolong beri saya waktu 2 menit saja. Soal kejadian kemarin, saya benar-benar minta maaf. Saya selalu ingin minta maaf langsung kepada Anda. Hari ini saya bawa sebotol minuman. Semua perintah maaf saya ada di minuman ini. Apaan sih? Saya minum dulu sebagai tanda hormat. Bukan gitu. Dengar. Aku sudah biasa hadapi ini. Jangan main-main. Benar-benar luar biasa kamu ya. Bos Luo. Ini masih ada 1 botol lagi. Jangan, ini. Anda dengar saya dulu. Botol ini. Saya hanya ingin menunjukkan ketulusan Doho Capital kepada Anda. Saya mohon, beri Doho Capital 1 kesempatan lagi. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Sudah. Cukup. Berhenti minum. Nanti malah celaka. Berhenti. Sudah. Sudah, kamu cepat turunkan dia dari mobil. Cepat. Kamu kenapa? Bos Luo, aku belum pernah minum sebanyak ini. Perutku sakit banget. Putar balik ke rumah sakit. Apa? Nggak lihat ini hampir bikin orang mati? Cepat. Baik, kakak kau, Nona Sin. Aku benar-benar angkat tangan sama kamu. Sia-sia saja Moutai ini. Cepat, putar balik. Kamu hebat. Pendarahan lambungnya Sinli itu asli atau enggak, sih? Ya jelas bohong. Kamu bego banget. Gimana? Aku, Laluo, lebih bisa diandalkan kan? Tentu saja. Menurut Anda, proposal kami lumayan, kan? Lumayan. Kagum sama Nona Sin. Minum 2 botol Moutai di mobilku. Langsung ke rumah sakit. Panik banget aku. Osi kami juga bilang toleransi alkoholmu bagus banget. Enggak. Masih jauh di bawah Nona Sin. Semoga kita bisa kerja sama lagi dalam jangka panjang. Shenhou. Aku mau tanya, kenapa kamu mau melamar kerja sebagai sales di perusahaan kami? Terus, kamu tahu soal pakaian perusahaan kami enggak? Tahu. Terutama merek olahraga untuk anak muda. Terus aku mau tahu, apa alasanmu? Merasa cocok untuk posisi ini? Aku pernah kerja di perusahaan pakaian. Pekerjaannya mirip, jadi kalau dijalani, sudah terbiasa dan ringan. Tunggu sebentar. Halo? Halo? Iya, aku tahu. Aku ke sana besok. Cuma pendarahan lambung, aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Udah, nggak usah ikut campur urusanku. Udah dulu ya. Sini.
Selamat buat Kak Sinli yang udah resmi dapat kontrak. Hari ini acara sebesar ini, harusnya kita minta Bos Cheng dan Bos Kiao kasih sambutan dulu. Sambutan. Sambutan. Oh gitu ya, soal proyek ini. Ini pembagian dari Bos Kiao. Bos Kiao, kasih sambutan dong. Menurutku, kalau harus mengorbankan kesehatan, minum alkohol sebanyak ini, cuma demi tanda tangan kontrak, lebih baik kontrak kayak gitu nggak usah diteken. Wah, Bos Kiao benar-benar perhatian sama karyawannya. Betul-betul. Terima kasih banyak, Bos Kiao. Oke, selama minuman belum habis, nggak ada yang boleh pulang. Ayo, duduk. Malam ini, lagu pertama dinyanyiin siapa nih? Sinli. Kak Sinli, lagu pertama udah jadi tanggung jawabmu ya? Sinli. Tenang aja. Udah bertahun-tahun belakang, aku kan lagu apa yang kamu suka. Sinli. Lagu ini nih, satu-satunya lagu Mandarin yang paling aku kuasai. Aku mau mempersembahkannya untuk Cheng Xiuan. Oke. Bos Cheng, mau kasih hadiah apa buat aku? Kenapa? Nggak puas sama komisi sekarang ya? Sini. Makan kacang dulu, ayo bareng-bareng. Kamu tahu yang aku mau bukan itu. Iya kan? Iya. Kamu juga tahu. Yang kamu mau nggak bisa aku kasih. Iya. Udah pesan lagu belum? Pesan lagu berikutnya dong. Iya Panda, kamu yang pesan. Jangan buang-buang waktu. Kamu nyanyi satu dong. Nyanyi dong. Kamu duluan aja. Ayo. Ayo sini. Bos Cheng udah bilang. Malam ini semuanya bebas pesan. Makin banyak makin bagus. Bos Cheng yang bayar. Hari ini kita. Pulang sampai mabuk. Oke. Buat Bos Cheng. Bersulang. Buat Bos Cheng. Buat kamu Bos Cheng. Ayo Bos Cheng. Bos Cheng, ayo minum. Bersulang. Bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng. Bersulang untuk Bos Cheng. Reuni kampus akhir pekan ini. Kamu datang nggak? Kayaknya aku nggak ikut deh. Udah kuduga. Kamu seru banget di sana. Have fun ya. Oke. Dah. Bos Cheng, Kok kamu aneh banget sih? karena aku nggak investigasi dengan tuntas, hampir bikin perusahaan rugi besar. Jadi aku ngerasa nggak enak sama kepercayaan kamu. Kasih bilang waktu itu kamu belum tanda tangan kontraknya kan? Itu bukan alasan utama kamu jaga jarak. Sama aku sekarang kan? Karena hubunganku sama Kak Sinli? Jangan-jangan kamu juga mikir, Kak Sinli itu pacar rahasiaku?
Kisah cinta antar atasan bukan urusanku. Memang bukan urusanmu. Gini aja, anggap aja kamu dengerin curhatan teman soal kisah cintanya. Sini. Kak Sinli itu mantan pacarku. Dia juga adik kelasku waktu aku kuliah di Amerika. Beberapa tahun lalu, karena alasan pribadi, aku mutusin dia. Sekarang seperti yang kamu lihat, kami berteman baik dan partner kerja. Orang yang pernah saling cinta masih bisa berteman ya? Aku cuma ngomong asal aja. Kamu nggak perlu jawab. Mungkin karena cintanya nggak cukup dalam. Itu agak brengsek ya. Oh ya? Mungkin yang kamu bilang itu benar. Dulu aku nggak begitu paham soal cinta. Sama kayak kebanyakan cowok. Aku pikir pacaran cuma hiburan di sela-sela hidup. Tapi belakangan aku sadar, ada banyak hal dalam hidup yang jauh lebih penting daripada cinta. Demi hal-hal penting itu, aku udah nggak punya hati buat mikirin cinta. Daripada nahan orang lain buang-buang waktu, mending ku bebasin dia. Biar dia nemu yang lebih cocok. Itu benar. Tapi Bos Cheng, apa Kak Sinli bakal? Karena kamu lebih perhatian ke aku secara pribadi, jadi punya perasaan. Soal itu tenang aja. Hubungan pribadiku sama kamu nggak akan ngaruh ke penilaian Kak Sinli soal kemampuanmu. Masih ingat yang pernah kukatakan? Doho Capital. Kenapa nerima kamu? Waktu itu wawancaranya bilang, setiap orang harus dikasih kesempatan kedua. Wawancara yang mutusin buat nerima kamu itu ya Kak Sinli. Seriusan? Kukira dia tidak mau aku masuk Doho Capital. Awalnya, dia tahu kamu di Shenxi melampaui wewenang. Menguping kebutuhan klien lalu menyuruh desainer mengubah desain. Dia memang tidak setuju kamu membawa kebiasaan seperti itu masuk ke Doho Capital. Tapi setelah itu, ini termasuk noda integritas. Sayang sekali, nilaimu bagus sekali. Kenapa mau jadi joki ujian untuk orang lain? Terus ujung-ujungnya gimana? Jadi setuju atau tidak dia masuk ke wawancara tahap akhir? Ini kan masalah prinsip. Belum tentu juga. Setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Dia sebenarnya bisa lolos begitu saja, tapi memilih jujur dan terbuka. Cuma dari sikap itu. Menurutku dia pantas diberi satu kesempatan lagi. Awalnya dia menyuruhmu mengumpulkan data. Walau seperti membuang bakatmu, tapi kamu tahu kenapa? Untuk mengasah sikap gegabahmu saat baru masuk perusahaan. Kamu tahu, di dunia finansial, main pintar-pintaran itu percuma. Hanya kerja nyata dengan kaki di bumi yang dihargai. Dan juga, mengamankan proyek dan keuntungan perusahaan itu penting. Tapi di dunia ini, masih ada hal yang lebih penting daripada uang. Ayo minum. Iya. Aku sudah tidak kuat. Ayo minum lagi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Suka banget minum, anggur satu meja. Kenapa rebut punyaku? Kamu sudah minum banyak, nggak boleh nambah lagi. Bukan urusanmu, kamu. Sini. Lepas. Kak Sinli, aku minta maaf atas sikap ambisiusku dan kecerobohanku dalam proyek ini. Aku habiskan. Xiao Chen, ternyata kamu jago minum. Kukira kata-kata yang mau kamu sampaikan. Sudah kamu tulis semua di 5.000 kata itu. Yan Xiao Chen. Jangan coba-coba manfaatin dia lagi mabuk buat minta diantar pulang. Dia milikku.
Terus kenapa? Gak merasa frustrasi? Berapapun lamaran yang kukirim, sehebat apapun kemampuanku. Begitu mereka dengar aku pernah nyontek waktu ujian kuliah. Dan gak punya ijazah, wawancara saja. Nyaris gak ada perusahaan yang mau. Satu-satunya kesempatan. Masih dihancurkan ibuku sendiri. Hidup, kerja. Memang gak gampang. Nggak dapat kerja, kamu bisa mulai usaha sendiri. Usaha? Enak saja ngomongnya. Usaha butuh modal. Butuh waktu, butuh otak dan ide. Kamu punya? Aku punya otak, kamu nggak. Kamu apaan sih? Pinjemin gue 40 juta. Apa? Pinjemin gue 40 juta. Buat modal usaha? Usaha apaan? Buat bayar utang. Lu utang sama siapa? Cheng Ziuan. Lu gila ya? Ngapain minjem duit sama dia? Lalu yang gila. Mana mungkin gue minjem duit sama dia? Ini gara-gara Xiao-Xiao. Xiao-Xiao minjem duit Ziuan. 160 juta buat bayar rentenir. Kok bisa sampai punya utang rentenir? Pokoknya rumit. Bukan Xiao-Xiao. Tapi nyokapnya. Terus kenapa dari 160 juta jadi 40 juta? Lu tuh kenapa banyak nanya banget sih? Sengaja ya? Mau pinjemin apa enggak? Bilang aja. Lu nggak punya duit? Kalau gue punya duit, ngapain minta pinjam sama lu? Kartu ATM gue dibekuin nyokap. Lu nanya satu pertanyaan lagi, percaya nggak? Gue hajar lu pakai pukulan naga 18. Gue balas pakai pedang 9 jurus kesepian. Lu kenapa sih hari ini? Apa karena ditolak Weitong lagi? Hari ini gue ke perpustakaan nemuin dia. Terus kita berdua. Udahlah, nggak apa-apa. Intinya lebih parah dari sekadar ditolak. Maksud lu apa sih? Kartumu diblokir. Jadi gue nggak bisa transfer. Gue cuma bisa kasih lu cash. Nanti gue ambilin. Rencana lu ke depannya gimana? Tenang aja. Nanti kalau gue udah punya duit, gue langsung bayar utang sama lu. Bukan gitu maksud gue. Gue bukan ngomongin soal duit. Maksud gue, rencana hidup lu ke depannya apa? Rencana? Kalaupun gue nggak dapat kerja, gue masih muda. Masa ya sampai mati kelaparan? Pasti ada aja hal yang bisa gue kerjain. Ke langit atau ke bumi? Gue terlilu, bro.